Shalom buat kita semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Erwin Yudan Dimanurung dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 11S24031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan uh, mempresentasikan praktikum pemrograman prosedural kami. Jadi pada kali ini yang bertopik Dynamic Memory Allocation. Jadi di sini terdapat 4 teks kalau nggak salah, 4 case. 4 case. Jadi kita disuruh untuk membuat uh, menstrukturkan simulator agak dinamik. Jadi kita disuruh untuk membuat kode yang dimana pertama itu untuk menambahkan data student, yaitulah penambahan data student. Itulah case satunya. Case keduanya itu untuk penambahan data course. Yang ketiga itu case tiga itu mencari data si student berdasarkan ID-nya nanti. Terus yang case keempat itu mencari source berdasarkan kodenya. Jadi di sini saya sudah membuatnya. Nah, di sini terdapat beberapa file akademik H, C, dan inilah case-nya itu. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terkait file-file tersebut. Jadi di academic.h inilah file header yang berisi deklarasi yang semua tipe data dan fungsi yang akan digunakan pada academic.c nanti. Jadi semua fungsi-fungsi yang ada di academic.h akan di-include semua di file.c-nya nanti di academic.c. Jadi kemudian di academic.c inilah pengimplementasian fungsi yang ada di academic.h. Jadi semua fungsi yang ada di academic.h digunakan diimplementasikan pada academic.c. Makanya di sini kita library-nya kita buat academic.h. Jadi source atau fungsi-fungsi yang akan kita pakai di academic.c itu di-include dari academic.h, seperti itu kira-kira. Kemudian pada TC01 ini adalah seperti yang saya bilang tadi, ini adalah operasi terkait mahasiswa. Terus TC02 ini operasi terhadap yang terkait uh, operasi course operation. Itu seperti yang kita lihat di modul tadi. Yang kedua itu untuk menambah data course atau uh, menambahkan operasi terkait mata kuliah lah. Kemudian di teks ketiga ini adalah pencarian mahasiswa. Kemudian teks keempat ini adalah pencarian mata kuliah atau course. Ini sistem jadi ini integrated system, yaitu sistem mahasiswa plus mata kuliah terus plus pencarian. Jadi di sini di 4 ini udah di-include dari TC01 sampai 03 nih. Oke, saya akan menjelaskan di academic.c-nya. Nah, academic.c saya kira di academic.h tidak usah dijelaskan karena ini adalah bawaan ini adalah fungsi-fungsi yang diberikan kepada kami. Jadi hanya kami menggunakan ini di academic.c seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, jadi pada academic.c oke, pada academic.c ini oke, ini belum saya buat namanya. Oke. Jadi di sini academic.c terus include academic.h, include study.h, include study.h. Jadi ini semua adalah untuk include academic.h ini adalah header file custom yang berisi definisi struktur dan enum seperti student, uh, course, enrollment, grade, dan semester, seperti itu kira-kira yang kita include dari academic.h yang tadi. Terus untuk include studio sampai string.h ini adalah library standar untuk fungsi input output, fungsi umum dan fungsi umum lah. Terus
fungsi grade to text ini adalah mengubah nilai enum grade T menjadi string seperti A, B, C, AB gitu dan lain-lain. And sweet case-nya, jadi sweet case ini yang mengembalikan teks sesuai nilai enumnya nanti. Kemudian di sini fungsi calculate, di calculate performance. Jadi ini adalah menghitung performa berdasarkan nilai atau grade dikali dengan SKS-nya nanti, dikali dengan SKS. Kemudian fungsi print course dan print course, print course dan print courses, print course dan print courses ini adalah untuk menampilkan data mata kuliah satu persatu atau dalam array. Jadi formatnya itu code, nama, kredit, sama grade-nya. Kemudian pada fungsi print student, jadi ini adalah print student dan print students dua ini. Jadi ini adalah fungsi untuk menampilkan data mahasiswa. Jadi formatnya itu ada ID, name, year, program, dan GPA atau GPA. Kalau di sini dibilang IPK lah. Jadi kemudian pada fungsi enrollment, print enrollment dan enrollments yang dua ini adalah untuk menampilkan data pengambilan mata kuliah. Ini seperti ya berapa SKS yang mau Anda ambil gitu. Jadi formatnya itu course underscore code, terus student underscore ID, terus grade, terus performance. Kemudian untuk fungsi create course dan create student, fungsi create course dan create student, jadi ini adalah membuat struct baru untuk course atau student dengan menggunakan string CPI, strCPI untuk menyalin nilai string. Kemudian untuk fungsi create enrollment, ini untuk membuat struct enrollment T ini dengan nilai awal grade underscore T. Jadi ini memungkinkan enum default atau placeholder. Ini fungsinya untuk menyalin informasi dari course dan student. Kemudian untuk fungsi calculate GPA, mengkalkulasikan GPA. Jadi ini adalah fungsi untuk menghitung IPK berdasarkan semua mata kuliah yang diambil oleh si mahasiswa. Kemudian menjumlahkan total poinnya itu nilai dikali SKS-nya dan total SKS. Kemudian untuk fungsi set enrollment, jadi ini adalah fungsi untuk memperbarui nilai atau grade dari suatu enrollment berdasarkan course dan si mahasiswanya atau studennya. Kemudian untuk fungsi pencarian find student by ID dan find course by code, jadi ini adalah mencari student atau course berdasarkan ID atau kode. Kemudian untuk ini jika tidak ditemukan maka mengembalikan struct kosong. Mungkin seperti itu untuk isi dari academic.c. Kemudian saya akan menjelaskan kepada main.c-nya. Ini case-nya yang akan kita jalankan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pada TC01 ini kita ini fokusnya operasi terkait mahasiswanya. Jadi membuat data mahasiswanya, menampilkan semua mahasiswanya. Terus ini kalau kita lihat keterkaitannya sama academic.c, ini adalah menggunakan fungsi dari academic.c seperti create student dan print student dan lain-lain. Jadi ini berfokus pada si student, operasi student operation. Terus saya akan menjelaskan sedikit code-nya. Oke. Jadi di sini ini adalah seperti biasa, seperti saya bilang tadi, academy.hi ini adalah
header buatan sendiri yang kita include dari sini tadi. Terus untuk stereo string sama ini adalah untuk input output secara umumnya, itu alokasi memorinya. Oke, struct student. Jadi ini kita buat variabel global untuk menyimpan student. Jadi struct student, fungsi fungsi struct fungsi student, struct student dan struct course t ini adalah untuk student dan course adalah pointer array dinamis untuk menyimpan data mahasiswa dan mata kuliah, ya. Jadi student size ini dan course size ini mencatat jumlah data yang tersimpan nanti. Kemudian ini ada fungsi main dan loop utamanya. Jadi integer main ini adalah program utama, jadi ini adalah program utama yang dimulai dari sini. Jadi rgc dan rgv ini adalah ini tidak digunakan di dalam program ini, tetapi hanya dideklarasikan saja. Kemudian untuk char input, membaca input, ini ada membaca satu baris input dari user, maksimalnya itu 256 karakter atau kata. Kemudian menghapus new line pakai /n dari akhir input agar bisa diproses lebih mudah. Terus untuk cek perintah, ya, if string cam strcam ini jika input adalah tanda garis penghubung 3, itu berarti program keluar dari looping dan berhenti. Kemudian untuk parsing perintahnya, ini untuk menjalankan perintah, jadi gunakan strtalk ini untuk memisahkan perintah dengan delimiter hashtag, ya, hashtag. Terus jika tidak ada perintah, maka akan di skip ke iterasi berikutnya. Kemudian perintah create student ini memisahkan parameter yang mengikuti perintah. Jadi urutannya harus ID, name, year, sama studi programnya itu. Nah, untuk if ID name ini adalah cek semua parameter tidak null, untuk mencek semua parameter bahwa itu tidak null. Jadi real log ini digunakan untuk menambah ukuran array student agar bisa menampung data baru. Kemudian create student untuk create studentnya itu membuat data mahasiswa baru lalu disimpan di array. Kemudian student size itu untuk memperbarui jumlah mahasiswanya. Kemudian di sini ada perintah print student, as if ini perintah print student. Jadi ini adalah memanggil fungsi print student untuk mencatat seluruh data mahasiswa tersebut. Kemudian return none untuk mengembalikan nilai 0 ke OS untuk menandakan bahwa program berjalan dengan lancar. Jadi ini kita coba run saja. Nah, jadi di sini kita gunakan input seperti yang di modul saja biar bisa kita selaraskan. Ini adalah inputannya. Jadi kita masukkan, kalau kita bandingkan sama yang di modul maka akan sama. Jadi ini terlebih dahulu dibaca Wiro-Sablengnya, terus Wiro-Sableng itu ada 2, sistem 00, information system 00, terus Caka Sembung information 2022, information system 00.
Jadi untuk TC pertama itu berjalan dengan lancar, kita akan lanjut ke case kedua. Jadi uh, pada case kedua, itu yang saya bilang tadi, pada case kedua ini fokus terhadap operasi terkait course atau mata kuliahnya. Jadi seperti biasa, seperti yang tadi, sama seperti di 31 ini menggunakan fungsi yang sudah dideklarasikan di academic.c. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang case 2 ini. Jadi yang include academic.h, saya tahu ini adalah hidrobotan sendiri yang kita buat di sini, dan untuk studio sampai .h ini adalah untuk fungsi input output atau untuk stdlib.h ini untuk alokasi memori dinamis seperti malloc, realloc, dan exit. Kemudian untuk string.h ini adalah untuk manipulasi string seperti strncm, strtalk, dan strcpy. Oke, sepertinya ini digunakan sama di setiap case, jadi saya tidak akan menjelaskannya di case selanjutnya lagi. Jadi langsung saja ke fungsi utamanya. Ini di sini ada variabel global untuk menyimpan student dan course. Jadi student dan course ini adalah pointer ke array dinamis untuk menyimpan data mahasiswa dan data mata kuliah. Kemudian student size dan course size ini adalah jumlah mahasiswa atau mata kuliah yang telah ditambahkan. Kemudian fungsi mainnya di sini ada titik masuk utama program, yaitu argc dan argv. Jadi ini adalah parameter dari command line, meskipun tidak digunakan di sini, hanya dideklarasikan saja. Kemudian char input ini adalah buffer untuk menyimpan input string dari pengguna, maksimalnya itu 255 karakter. Sebenarnya 255 karena satunya itu adalah nulnya, terminatornya, delimiternya ya. Kemudian ada loop utama while 1. Jadi ini adalah loop utama program berjalan terus sampai perintah /3 penghubung 3 ini dideklarasikan. Kemudian membaca input if gets, dan membaca input if gets. Input size of input ini adalah membaca satu baris input dari user, kemudian menghapus new line pakai /n agar tidak mengganggu proses parsing selanjutnya. Kemudian cek perintah if start cmp ini adalah untuk jika inputnya itu, jika di input 3 tanda penghubung garis, maka itu berarti maka akan keluar dari loop dan program akan selesai. Kemudian parsing atau eksekusi perintah ini adalah untuk memisahkan input berdasarkan hashtag untuk mengambil perintah utama seperti create student. Dan jika perintah kosong, maka akan langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Kemudian untuk perintah create student ini adalah mengecek apakah perintah adalah create student. Jadi untuk char id, name, year, dan string program ini mengambil 4 parameter setelah perintah, yaitu id, inilah id, name, year, string program. Kemudian ini if id dan name ini untuk mengecek apakah semua parameter berhasil diambil dan tidak null. Seperti itu. Terus untuk alokasi ulang array-nya ini alokasikan atau realokasikan memori untuk array students agar bisa menampung satu mahasiswa baru. Jika gagal alokasi, maka keluar dari program, exit 1. Kemudian student size, ini buat mahasiswa baru, ini untuk membuat mahasiswa baru dan disimpan di array. Jadi tambah ukuran student size ini sebanyak 1. Nah, kemudian perintah print student. Jadi ini jika perintah adalah print student, maka cetak semua mahasiswa yang sudah ditambahkan menggunakan fungsi print student dari academic.h tadi. Jadi di sini saya akan langsung menjalankannya saja. GCC T09 underscore 02 .c
akademik si min 0 min 1 plus 1. Nah, kita menggunakan yang ada pada modul saja biar simpel. Kita ini aja ya, biar gampang ya. Akademik dot akademik 2 ya. Ya, dot plus 1. Kita masukkan. Nah, jadi jika kalau kita cocokkan sama yang di modul, maka ini sudah saya cek waktu pekerjaan, jadi ini benar cocok. Mungkin perbedaannya ini dibaca satu-satu inputnya, kan ini tunggu dibaca semua terus di outputnya satu kali semua, seperti itu. Jadi setelah saya cocok-cocokkan waktu membuatnya atau waktu mengerjakannya, jadi semua cocok sesuai dengan modul. Kemudian pada case ketiga, jadi pada case ketiga ini adalah fokus dalam pencarian mahasiswa, find student search kalau nggak salah ya, and search. Oke. Ini mencari mahasiswa berdasarkan ID-nya, berdasarkan ID. Oke, saya akan menjelaskan sebagian besar dari case 3 ini. Berarti let's see 1. Oke. Ntar ada gangguan sedikit. Baik, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, ada sedikit gangguan. Jadi saya akan lanjut ke case ketiga. Akan lanjut pada case ketiga. Jadi di sini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, jadi pada case ketiga ini berfokus dalam pada case ketiga ini berfokus pada pencarian mahasiswa. Pencarian mahasiswa. Yang kedua tadi itu kan untuk berfokus pada pencarian operasi terkait mata kuliah. Jadi yang ketiga ini terhadap terhadap mahasiswa. Ya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit code-nya. Jadi di sini ini tidak usah saya jelaskan. Ini dari tadi udah berulang-ulang. Oke, langsung ke struct student. Jadi di sini ada deklarasi array dinamis untuk menyimpan data mahasiswa atau student dan mata kuliah atau course beserta ukurannya masing-masing. Kemudian output buffer ini, buffer untuk menyimpan output ini adalah buffer output berupa restring dan jumlah baris output atau output size. Kemudian fungsi untuk mengkonversi string passing grade ini, kemudian untuk enumerate dulu. Enumerate ini adalah mengubah string seperti A, B dan lain-lain menjadi nilai dari enum grade T. Kemudian void, ini ada void. Inilah tadi fungsi dari enumerate itu. Ini adalah void add to output buffer. Jadi ini adalah untuk menambahkan string lain ke buffer output, kemudian dialokasi ulang jika diperlukan. Kemudian void buffer ini void buffer ini adalah untuk memformatkan data mahasiswa menjadi string dan memasukkannya ke output buffer. Kemudian untuk void buffer course, untuk void
buffer course ini adalah jadi ini adalah untuk uh, memformatkan data mata kuliah ke bentuk string dan memasukkannya ke output buffer juga, output buffer. Kemudian void print buffer print student. Jadi ini adalah memanggil buffer atau student untuk seluruh elemen array mahasiswa atau course mata kuliahnya. Kemudian void print output buffer untuk mencetak seluruh isi buffer output ke std out, std out, std out. Ya. Kemudian untuk void free output buffer ini adalah fungsi untuk menghapus isi output buffer dan membebaskan memori. Kemudian untuk fungsi mainnya, nah, jadi di sini buffer input ini adalah buffer input untuk buffer input untuk menampung setiap baris input dari stdin ya. Kemudian while 1 inilah if gets satu if gets break if gets input size off ini adalah untuk membaca input dari user jika uh, jika si user menginput tanda punggung 3 seperti yang saya jelaskan tadi, maka program selesai. Dan untuk share comment ini persim perintah. Jadi ini untuk ambil token pertama dari input sebagai comment, misalnya itu create student. Kemudian untuk handler perintahnya ini ada create student. Ini ada create student. Sabar. Oke, jadi di sini if ada di sini ada fungsi if create student. Ini jadi ini adalah mengambil data ID, name, year, dan studi programnya. Jadi kemudian ditambahkan ke array students dengan menggunakan realloc lalu buat struct menggunakan create student. Kemudian untuk print student ini jadi untuk ini if ya jadi ini adalah untuk mencetak semua mahasiswa ke buffer student. Kemudian untuk create course ini adalah untuk ambil kode, nama, SKS, dan nilai lulusnya. Kemudian dikonversikan ke nilai enum. Kemudian dikonversikan ke nilai enum. Kemudian validasi dan tambahkan ke courses. Kemudian untuk print courses ini adalah untuk mencetak seluruh mata kuliah dan ke buffer outputnya. Kemudian find student by ID ini adalah untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID. Jika ditemukan maka akan ditambahkan ke outputnya. Untuk mengakhiri program kita menggunakan print output buffer. Jadi ini adalah untuk mencetak semua hasil yang dikumpulkan lalu bebaskan memori yang digunakan. Jadi kita coba run saja tanpa berlama-lama. Kita coba run biar cepat. Ini TC 03 1. Kita langsung pakai yang di modul saja. Case 3 ini adalah contoh masukannya. Push. Oke. Nah, kalau kita cocokkan juga, kita samakan seperti yang di modul, maka ini sama ya. Ini sudah saya cocokkan untuk saya atau pengerjaan. Jadi ketika kurang jelas bisa kita lihat. Ini sama. Oke. Nah, selanjutnya untuk case keempat ini adalah ini mencakup keseluruhan dari TC 01 sampai 03. Ini
Mungkin ini untuk penjelasan yang pada TC04 ini, mungkin ini adalah penjelasan dari keseluruhan 03, jadi saya tinggal run saja. GCC T09 underscore 04 dot c akademik c minus 1 dan slash 1. Langsung aja, karena ini adalah gabungan dari TC01 sampai TC03 sekali pemanggilan semua. Nah, untuk apanya bisa kita perhatikan saja. Nah, dari bawah kita bisa perhatikan. Coba kita run dulu. Sabar. Ini ada yang salah ini. 09 underscore 04. Let's see. Maka let's see. Satu. Sudah satu. Nah, oke. Ini baru benar. Nah, kalau kita lihat dari awal sampai akhir ini benar, ini sama ya. Kalau dari 11 Euro Sableng, 0003 0 3, oke, 2D 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 2C, terus 03 03 3 baris, terus 2D 2C 2C 2 baris, source information system 00, bukan D. Oke. Jadi kalau kita samakan tadi itu sudah sesuai dengan input yang ada pada modul. Jadi mungkin sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.